Ini calon guru kontrak angkatan 9 tadi izin kepada saya, kepada kita bersama mengundang mereka budaya positif di SD negeri 349 Siantar yang dikaitkan juga dengan peraturan pemerintah tentang kekerasan dan perundungan yang ada di sekolah kita. Budaya positif di TBB itu pasti dimulai dari diri sendiri, yang mana pengibasannya ke siswa. Kalau saya lihat di CGP itu menghilangkan hukuman, itu para sama kan, menghilangkan hukuman fisik ke siswa. Kadang penuh dilema sebenarnya menjelaskan ini, menerapkan ini kepada siswa, tetapi saya yakin Bapak Ibu guru hebat, pemimpin pembelajaran di dalam kelas sanggup melakukan menghilangkan hukuman itu. Bahkan di situ pernah saya dengar pemberian hadiah kepada siswa juga itu hukuman. Pemberian hadiah saat siswa juara kita kasih hadiah itu nggak bisa lagi di kurikulum berbeda atau di sekolah penggerak, bahkan di calon guru penggerak. Takutnya ada di sana diskriminasi. Jadi Bapak Ibu, mari kita dukung program budaya positif yang akan dibawakan oleh calon guru penggerak kita. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu untuk kesempatannya sudah menghadiri undangan kami. Di sini saya Spila Lili Tumanggel, CGP Angkatan 9 Kabupaten Deli. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang pengembangan budaya positif di sekolah kita. Yaitu seperti yang sudah kita lakukan biasanya, saya percaya setiap kita Bapak Ibu sudah kita terapkannya itu gitu. Tapi mungkin perlu untuk kita tebalkan kembali gitu supaya lebih mantap lagi seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ya, budaya positif di SD Negeri nomor 03477 Sidiangkat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Deli. Yang pertama itu adalah konsep inti budaya positif. Itu ada 8, yaitu perubahan paradigma tentang belajar. Yang selanjutnya ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, terus motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, perubahan paradigma belajar. Seperti saya contohnya Bapak Ibu, sebelumnya saya berpikir bahwa pembelajaran itu berpusat kepada saya. Jadi ketika ada anak yang ribut langsung saya tegur, dengarkan ibu, seperti itu. Nah, jadi itulah perubahan-perubahan paradigma belajar itu. Nah, yang sekarang kita terapkan itu, kita sebagai pendidik harus berpusat kepada murid, yaitu membuat murid itu senang dalam pembelajaran. Bagaimana murid itu bahagia di dalam belajar, gitu. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang sudah kita ketahui Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila itu ada 6: beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, terus mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, ya, seperti biasanya ini setiap hari Senin secara bergantian murid kita sudah mengucapkannya di dalam upacara kita. Iya kan Bapak Ibu? Iya Bu. Ya, terima kasih. Nah, kita lanjut ke miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya, ada banyak miskonsepsi yang tentang teori kontrol ini Bapak Ibu. Yaitu ilustrasi mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguasaan positif, efektif, dan bermakna.
Maksudnya Bapak Ibu, miskonsepsi tentang teori kontrol ini adalah bahwa guru itu dapat mengontrol setiap murid. Ternyata tidak Bapak Ibu. Jadi bagaimana seharusnya teori kontrol itu? Ya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter murid. Nah, ternyata ketika kita merasa bersalah kepada murid itu, seperti ibu kan sudah berbuat baik, perhatikan ibu, kasihanlah sama ibu, misalnya gitu. Walaupun itu menguatkan, itu hanya bersifat sementara saja gitu. Nah, yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, seringkali orang dewasa itu berpikir, aku yang lebih tua, ini hakku, kita memaksa anak gitu. Tapi itu sebenarnya merupakan miskonsepsi tentang teori kontrol. Walaupun anak itu berubah, itu hanya sifatnya sementara saja Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena itu tidak berasal dari dalam dirinya gitu. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, pertama, kebutuhan kita sama. Nah, ternyata kebutuhan kita itu berbeda Bapak Ibu. Bahkan orang yang kembar sekalipun pasti itu punya kebutuhan yang berbeda. Nah, selanjutnya yang kedua, setiap orang melihat hal yang sama. Nah, yang seharusnya itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Pasti pandangan setiap orang itu berbeda. Di satu jenis benda saja pun orang bisa berbeda dari segi kanan atau kiri, pasti pandangannya berbeda Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, yang seharusnya itu Bapak Ibu, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi, jangan kita paksakan pendapat orang lain sama seperti kita. Setiap orang itu punya pandangan yang berbeda-beda. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, semua perilaku memiliki tujuan. Pasti setiap orang melakukan sesuatu itu, dia punya tujuan, dia punya maksud. Walaupun terkadang yang dilakukan itu belum tentu benar atau belum tentu baik, tapi dia pasti punya alasan kenapa melakukan seperti itu, gitu dia. Selanjutnya, ya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, yaitu orang lain bisa mengontrol saya. Nah, seharusnya itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Di sini Bapak Ibu maksudnya diri kita sendiri yang mengontrol kita. Baik pun kita sebagai guru, ya kita sendiri yang mengontrol diri kita, bukan orang lain gitu. Dan begitu juga yang harus kita terapkan kepada anak, bahwa anak itu sendiri yang mendapat mengontrol dirinya. Kalaupun ada motivasi, ada dorongan dari orang lain, itu bagus. Tapi itu seperti yang saya katakan tadi, itu hanya sifatnya sementara. Tapi ketika dorongan itu, ketika kontrol itu berasal dari dalam dirinya, itu pasti akan lebih baik lagi. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga ya. Ketiga ya Bapak Ibu? Iya Bu. Pemaksaan ada saat bujukan gagal. Nah, yang seharusnya itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Pemaksaan itu suatu motivasi yang kurang tepat. Pemaksaan itu ada saat bujukan gagal. Jadi ketika kita gagal membujuk anak itu misalnya, atau dia merajuk, atau dia malas untuk belajar, kita bujuk. Jadi ketika dia tidak mau dibujuk, ada paksaan gitu. Ayo, kalau tidak kamu kerjakan seperti ini gitu. Itu adalah pemaksaan pada saat bujukan gagal. Nah, seharusnya itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita tanyakan kepada anak bagaimana seharusnya, apa yang harus dia lakukan. Jadi itu dia sendiri yang akan bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Dalam berpikir menang atau kalah. Nah, seharusnya itu berpikir menang-menang atau win-win solution. Tidak dalam hal pembelajaran pun tidak ada yang ini langsung kita pojokkan gitu, bukan. Tapi kita motivasi tetap anak itu, begitu ya. Nah, lanjut ya Bapak Ibu. Nah, kita masuk ke disiplin positif. Nah, disiplin positif berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin dari yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai keyakinan.
Nah, disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran setiap serta memberdayakan murid tanpa imbalan atau ancaman atau hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah terciptanya murid yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Seperti yang kita katakan tadi, supaya disiplin positif itu bisa tertanam dari dalam dirinya, bukan karena ada reward atau ancaman atau hukuman seperti itu. Disiplin positif itu Bapak Ibu, kita menumbuhkan kesadaran bagi murid itu sendiri. Dia sadar apa yang dilakukan. Nah, begitu dia. Nah, bukan kita melakukan ancaman. Ancaman itu saya percaya Bapak Ibu di sini kita sudah menerapkan itu, begitu. Tapi kita tidak sadar kalau itu ternyata sudah disiplin positif yang sudah kita lakukan, gitu. Dengan disiplin positif ini kita menumbuhkan kesadaran pada murid itu. Oh, ternyata aku salah. Ternyata aku yang aku lakukan ini kurang tepat. Dengan itu dia akan bertanggung jawab dan dia akan mengambil solusi apa yang tepat untuk apa yang dilakukannya itu. Selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, kembali seperti tadi saya katakan, jadi kita terapkan disiplin positif itu bukan karena imbalan, bukan karena ancaman. Nah, seperti melakukan reward atau hadiah kepada murid itu, ternyata itu juga bukan selamanya itu baik. Bukan saya katakan itu tidak baik ya Bapak Ibu, tapi tidak selamanya itu berbuat baik. Kenapa? Karena ketika kita memberikan reward, kita memberikan hadiah kepada anak itu, dan suatu saat kita mungkin kelupaan atau bagaimana, kita tidak memberikan reward itu. Jadi anak itu akan merasa, kok aku tidak diberi gitu. Jadi dia merasa sakit hati gitu. Dia merasa kecewa. Aku nggak dapat. Kalau misalnya dia silahkan tertib, dia tertib, tapi dengan kita memberikan hadiah itu hanya sementara saja, atau mungkin supaya dapat hadiah, supaya ingin dapat penghargaan dari gurunya, supaya dipuji. Jadi dia berusaha untuk, sebenarnya itu bukan dari dalam dirinya, hanya karena dia ingin mendapatkan hadiah. Jadi tidak selamanya reward yang kita berikan itu bagus untuk anak gitu. Yaitu ada nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Di sini ada seperti ajaran agama, profil pelajar Pancasila, dan seperti yang sudah saya jelaskan tadi ada 6, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Yang selanjutnya nilai kebajikan institusi, yaitu ada IBO Primary Years Program, yaitu toleransi, rasa hormat, mandiri, integritas, antusias, kerjasama, dan yang lainnya. Nah, selanjutnya keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari dirinya. Itu adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, kebutuhan dasar manusia. Nah, ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, itu adalah kebutuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu adalah kebutuhan dasar setiap manusia. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan hidup, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Terus yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, jadi bagian kelompok. Yang ketiga, penguasaan, yaitu harga diri, keinginan, dianggap,
keinginan dianggap, memimpin, berprestasi. Yang keempat, kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan. Dan kebutuhan yang kelima itu adalah kesenangan, yaitu bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, seperti kita di SD, nah biasanya anak SD itu identik dengan yang suka bermain. Karena anak SD itu kebutuhannya adalah bermain, jadi dalam pembelajaran juga tidak salah Bapak Ibu kita melakukan bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Mereka tidak ada beban yang harus kita harus monoton atau seperti ini pembelajarannya, bukan. Tapi dengan bermain mereka dapat pembelajaran, mereka juga senang, mereka happy gitu. Kenapa? Itu adalah merupakan kebutuhan dasar manusia termasuk kesenangan. Jadi kita boleh menerapkan itu. Saya juga sering melihat Bapak Ibu sudah melakukan permainan seperti langsung ke lapangan, apalagi halaman kita luas ya Bapak Ibu, bisa kita gunakan, ya kan? Ya, karena kita masuk ke motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ada 3, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi mungkin dia berbuat baik itu supaya terhindar dari hukuman. Jadi dia berbuat baik gitu. Misalnya di dalam pembelajaran, aku kerjakan sajalah supaya ibu tidak marah, supaya bapak ini tidak marah, seperti itu. Jadi itu salah satu motivasi dia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Jadi dia melakukan yang untuk berbuat baik mungkin sehari-hari di kelas itu supaya dia mendapatkan imbalan atau mendapatkan penghargaan dari orang lain. Jadi itu belum berasal dari dalam dirinya, tapi masih ada iming-iming yang lain seperti itu. Ada saja anak itu Bapak Ibu, dia melakukan, dia tertib dalam pembelajaran, dia patuh kepada Bapak Ibu, kepada kita semua. Kenapa? Karena dia ingin mendapatkan imbalan. Oh, supaya nanti aku dapat hadiah dari ibu, supaya nanti aku dapat hadiah dari Pak Tumanggor. Ya, jadi dia melakukannya itu supaya dapat penghargaan. Oh, nanti aku kan dapat tepuk tangan, dikasih tepuk hebat. Jadi dia merasa bangga dengan itu. Nah, itu adalah salah satu motivasi perilaku manusia yang kedua. Selanjutnya, untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Jadi dia melakukannya itu untuk menjadi orang yang diinginkan, menjadi orang yang dihargai, seperti itu, dan dengan nilai-nilai yang dipercayainya. Jika murid memiliki motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman dan untuk mendapat imbalan atau penghargaan, maka motivasi yang ada pada anak masih berasal dari eksternal. Jika dia melakukan itu, berarti itu motivasinya masih berasal dari luar, bukan dari dalam dirinya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, berarti itu masih bersifat sementara. Kenapa? Dia melakukannya supaya tidak dihukum, supaya dia menghindari ketidaknyamanan atau ingin mendapatkan hadiah gitu. Nah, yang selanjutnya, guru harus berupaya untuk menumbuhkan motivasi internal dalam diri siswa agar dapat memunculkan pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi, tugas kita Bapak Ibu sebagai pendidik yaitu kita menumbuhkan motivasi internal dari dalam diri siswa agar muncul pribadi yang menghargai dirinya sendiri, bukan karena dorongan dari orang lain, bukan karena ancaman, bukan karena ingin mendapatkan hadiah, tapi dia melakukan motivasi itu dari dalam dirinya sendiri. Nah, sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Nah, boleh kita melakukan hadiah, boleh kita memberikan hadiah kepada anak itu, tapi jangan berlebihan Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena dia nanti melakukan itu supaya aku dapat hadiah, supaya aku dapat hadiah, supaya aku dapat penghargaan, gitu. Jadi kita masuk ke posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrol seorang guru itu ada 5, yaitu sebagai penghukum, selanjutnya pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, pertama itu sebagai penghukum. Nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal.
senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, dalam sebagai penghukum ini biasanya berkata, patuhi aturan saya, atau awas ya, kalau kamu tidak tertib, tunggu bagianmu. Begitu kira-kira, itulah kira-kira Bapak Ibu. Terus, kamu selalu aja salah. Jadi itu merupakan hukuman bukan secara fisik memang, tapi itu merupakan hukuman verbal. Kita menggunakan dengan kata-kata. Kenapa? Karena kita sudah ada kata awas ya, seperti itu misalnya. Terus murid-murid yang di kelas kita kan tidak selalunya sama pengetahuan mereka. Jadi ada saja yang dia lambat menulis, jadi ketika mengerjakan tugas dia selalu terakhir. Nah, mungkin kita tanpa sadar, selalu aja terlambat, selalu aja paling lama. Nah, ternyata itu merupakan kita di situ sudah posisi kita sebagai penghukum, posisi kontrol guru itu sudah sebagai penghukum, walaupun kita tidak menyakiti fisiknya, tapi secara verbal kita sudah menyakiti hati anak itu, Bapak Ibu, sebagai merasa bersalah. Nah, selanjutnya itu membuat merasa bersalah. Guru akan berusaha lebih lembut. Nah, di sini gurunya sudah lembut ya Bapak Ibu, tidak kuat-kuat lagi, tidak awas ya, nggak gitu lagi. Tapi bagaimana ya? Menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut seperti ibu sangat kecewa kepada Muna. Ada memang kata kecewa, ada mungkin dengan sentuhan kita buat ibu kecewa sama Muna, gitu. Dengan lembut memang, tapi itu sudah menusuk ke dalam hatinya. Kecewa ibu ini hari ini sama aku, gitu kan. Terus berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Berapa kali harus ibu kasih tahu sama Muna? Lembut memang, tapi menusuk, gitu. Terus gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat begini? Nah, ini merasa membuat bersalah supaya anak itu, iya ya, kasihan mamaku, kasihan bapakku. Kayak mana coba nak? Kalau mama tahu kau buat seperti ini, nah itu adalah posisi merasa bersalah. Kita buat anak-anak itu seolah, iya ya, aku salah hari ini, gitu. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayanginya. Nah, dengan kita melakukan kata-kata yang seperti ini Bapak Ibu, kita melontarkan kalimat-kalimat yang seperti ini tadi, ibu sangat kecewa dengan kamu. Nah, dia akan merasa, ih, aku salah, aku tidak berharga, gitu. Aku udah mengecewakan orang-orang, gitu. Jadi dia kurang semangatnya. Jadi mari kita memotivasi anak-anak yang ada di kelas kita Bapak Ibu. Nah, sebagai teman tidak akan menyakiti murid. Di sini guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Bagaimana itu? Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik antara guru dan murid. Guru menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang, atau kita bisa bawa dengan bercanda, gitu. Akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya, ayo Lana kerjakanlah tugasmu dengan baik demi bapak, misalnya kata Pak Felix ya kan, atau ayo Lana kerjakanlah demi ibu, misalnya kata Ibu Senturi ya kan Bu. Misalnya, ini misalnya bukan berarti ya. Selanjutnya, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Jadi kita mengingatkan, ingat nggak bantuanku selama ini? Aku udah berusaha loh membuatmu supaya baik, begitu. Itu posisi kontrol sebagai teman. Nah, hal negatifnya yaitu dari posisi teman, yaitu bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan tidak mau lagi berusaha dan berkata, saya pikir bapak itu teman saya, gitu. Jadi ketika kita mungkin tidak selamanya kita selalu melakukan yang baik kepada anak itu, karena ada lagi murid yang lain harus kita perhatikan kan Bapak Ibu. Jadi mungkin dia merasa, selama ini anak itu udah nyaman dengan kita seperti teman. Jadi ketika kita tidak memperhatikannya, atau saat kita memperhatikan anak yang lain, dia merasa kecewa, kok
ibu ini nggak memperhatikan aku lagi, seperti itu. Jadi dia merasa sudah tidak menjadi teman lagi gitu. Itu hal negatifnya Bapak Ibu. Nah, hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Nah, jadi misalnya seperti saya di kelas 2B. Jadi murid itu hanya tergantung kepada saya saja. Jadi guru yang lain tidak, misalnya seperti guru kelas 3, Ibu Hombing, Ibu Syanturi juga. Nah, dia merasa itu nggak guruku. Atau mungkin di guru kelas 4, Ibu Tumiang, itu kan nggak guruku. Jadi dia merasa hanya Ibu Rusbilali itu Mangker yang jadi gurunya. Nah, itu adalah hal negatifnya kalau kita melakukan kontrol sebagai seorang teman. Selanjutnya, sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensinya. Menggunakan sanksi atau konsekuensi. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau itu, peraturannya apa? Gitu ya kan? Apa yang telah kamu lakukan? Terus apa konsekuensinya? Gitu. Inilah seorang pemantau. Jadi yang seperti yang dikatakan pemantau adalah mengawasi. Kita mengawasi. Apa konsekuensinya kalau kamu melakukan ini? Kalau kamu mengganggu temanmu, apa konsekuensinya? Gitu. Jadi misalnya atau kita janji ya, sepakat ya di kelas ini tidak boleh mengganggu teman. Tapi ketika ada teman, nah kalau ada teman yang mengganggu nanti, apa kita buat konsekuensinya? Nah, kira-kira inilah adalah posisi kontrol seorang guru di pemantau. Terus sebagai manajer, nah guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, suatu waktu bisa berada di posisi teman maupun pemantau atau bila perlu, nah ini bila perlu ya Bapak Ibu, membantu murid menyelesaikan masalah dengan restitusi. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Apa yang kita yakini? Misalnya seperti itu. Apa yang kamu meyakininya? Apa kamu bersedia memperbaikinya? Jika bersedia, hal apa yang kamu lakukan? Nah, seperti itulah kira-kira posisi manajer ini. Jadi sebagai guru, kita bersama murid itu, kita mempersilahkan murid itu untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia lakukan. Kira-kira benar nggak ini yang kamu lakukan, nak? Dia pasti merenungkan nih, benar nggak ya? Tadi aku udah mengganggu temanku, tadi aku udah mendorong temanku. Dia akan berpikir. Gitu. Jadi di sini juga kita melatih anak itu untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan. Itulah posisi kontrol kita sebagai guru Bapak Ibu. Ada 5. Ada posisi kontrol, ada pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Nah, menangani masalah siswa dengan segitiga restitusi. Tujuannya itu yaitu menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, inilah tujuan kita mengapa kita melakukan segitiga restitusi itu. Terus, guru berperan sebagai manajer yang menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Terus, terdiri dari 3 tahapan: menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan. Ini adalah tahapan-tahapan dalam segitiga restitusi itu. Nah, ini contohnya skenario yang menangani masalah siswa dengan segitiga restitusi. Jadi tentang kedisiplinan ini kita boleh kita lihat tentang ini percakapan antara guru dengan murid ketika ada murid yang melakukan kesalahan. Seperti inilah kira-kira skenario Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh yang sudah saya terapkan di kelas saya, kelas 2B, segitiga restitusi. Bapak Ibu boleh kita lihat bersama-sama, dan ini benar-benar bermanfaat, benar-benar bisa membuat anak itu sadar, bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya. Sebentar ya Bapak Ibu. Ini merupakan contoh segitiga restitusi yang sudah saya terapkan di kelas saya, kelas 2B Bapak Ibu.
Nah, setiap orang memang pernah melakukan kesalahan, karena tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna. Tapi Rifkana pasti punya alasan kenapa hari ini Rifkana datang terlambat. Kenapa Rifkana datang terlambat? Coba ceritakan sama ibu. Kita kan sudah membuat keadaan suasana. Yang pertama itu datang tepat waktu. Nah, hari ini Rifkana datangnya tidak tepat waktu. Apakah Rifkana meyakini keadaan kelas kita? Tidak. Kalau Rifkana meyakini keadaan kelas kita, apakah Rifkana bersedia untuk memperbaikinya? Jadi bagaimana rencana Rifkana untuk memperbaikinya? Iya, besok Rifkana cepat selesaikan tugasnya, jadi tidak mempermalukan hidupnya ya. Terus jadi pagi-pagi tidak terlambat bangun dan Rifkana tidak akan terlambat ke sekolah. Ya. Nah, jadi setelah kita melakukan restitusi ini, bagaimana perasaan Rifkana? Kenapa Jana? Saya sudah Ya, jadi mulai besok cepat diselesaikan tugasnya ya, supaya tidak terlambat lagi ya. Oke, silakan mengenai sama teman di sana. Ya. Itulah dia Bapak Ibu segitiga restitusi yang sudah saya terapkan di kelas saya. Contoh yang kemarin itu bernama Rifkana. Tahapan segitiga restitusi itu yaitu pertama itu adalah menstabilkan identitas, yaitu murid yang mengalami masalah di sekolah perlu adanya bimbingan dari seorang guru, yaitu jika seorang anak yang mengalami masalah, pendidik harus meyakinkan mereka dengan ucapan tidak ada manusia yang salah, atau ibu juga pernah melakukan seperti itu. Nah, di situ merupakan menstabilkan identitas. Ya, yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah. Nah, jadi setelah kita melakukan penstabilan emosional, langkah berikutnya adalah memahami alasan anak, kenapa anak tersebut melakukannya. Nah, kita stop sebentar. Kenapa anak tersebut melakukannya? Ya, seperti yang sudah saya lakukan tadi, jadi kita tanyakan, kamu pasti punya alasan, nah, kenapa melakukan itu. Seperti Rifkana tadi, saya tanyakan, kamu pasti punya alasan kenapa terlambat. Coba ceritakan sama ibu. Nah, di situ anak akan menceritakannya. Atau mungkin di kelas kita, kenapa kamu tidak mengerjakan PR gitu. Coba ceritakan sama ibu. Nah, setiap anak itu pasti punya alasan Bapak Ibu. Nah, itu merupakan tahapan yang kedua. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, pada saat langkah pertama dan kedua telah sukses dilakukan, maka secara psikis anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercayanya dan menjadi orang yang mereka inginkan. Hal yang terpenting adalah menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Nah, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, saya percaya ini semua sudah kita lakukan dalam kelas kita. Setiap kita sudah punya keyakinan kelas yang menjadi patron bagi kita di dalam kelas dalam pembelajaran kita. Nah, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Ya, ini contoh keyakinan kelas yang saya lakukan di kelas 2B. Datang tepat waktu, menjaga kebersihan, membawa perlengkapan sekolah, menyiapkan penjelasan guru, berperilaku sopan, dan membawa makanan yang sehat. Nah, jadi dalam melakukan ini, kita tentunya sebelumnya bertanya kepada anak-anak, pendapat anak-anak, dan itulah yang kita sepakati bersama-sama di dalam kelas kita. Ya, mungkin demikian saja yang mau saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Semoga ini dapat lebih lagi kita terapkan dalam kelas kita. Budaya positif yang sudah kita lakukan selama ini boleh kita tingkatkan lagi supaya budaya positif itu semakin menjadi gaya hidup
khususnya bagi anak-anak yang kita didik di sekolah kita ini. Dan kita sebagai guru, sebagai pendidik bisa menjadi penuntun, menjadi sahabat, menjadi guru yang dirindukan. Ketika kita tidak hadir, murid kita rindu sama kita. Mana ibu ini ya, mana ibu Sombi, mana ibu Tasoid, misalnya seperti itu. Jadi mereka merindukan kita. Itu senangnya Bapak Ibu. Itu menjadi kekuatan kita di dalam kita melakukan tugas kita. Ya kan Bapak Ibu. Terima kasih. Gideon tahu nggak kenapa ibu panggil ke sini? Iya, Gideon hari ini menggunakan kaos kaki yang Merah. Coba lihat dulu kaos kakinya. Merah kan? Iya. Menurut Gideon itu perbuatan benar atau salah? Setiap orang memang pernah melakukan kesalahan, Nak. Tapi Gideon pasti punya alasan kenapa menggunakan kaos kaki yang merah hari ini. Coba ceritakan sama ibu. Tadi pagi si adik pengen pakai kaos kakinya, tapi karena mama gak sempat nyuci warna hitam, jadi warna merah. Iya, kan kita sudah mau berkeyakinan kelas kan, Nak? Iya kan? Gideon yakin nggak akan keyakinan kelas kita? Yakin. Keyakinan kelas kita yang keberapa itu? Ketiga, Apa itu? membawa perlengkapan sekolah lengkap. Ya berarti hari ini Gideon tidak menggunakan perlengkapan yang benar, iya kan? Nah, jadi Gideon bersedia nggak untuk memperbaikinya? Jadi apa rencana Gideon untuk memperbaikinya? Bantu mama biar cepat dicuci, kayak merapikan, menyapu, biar cepat, biar murang kerja mama, biar cepat dicuci, biar gak ada banyak kerja. Oh gitu. Ya. Tepat sekali tindakan kamu itu, Nak. Tetap semangat ya. Bagaimana perasaan Gideon setelah kita melakukan restitusi ini? Saya sudah tahu karena saya sudah jadi tahu. Oke, lain kali gunakan yang benar ya, Nak. Oke, sekarang Gideon sudah boleh bermain kembali sama temannya. Ini sih Bu, terima kasih Bu. Ripkana tahu nggak kenapa ibu panggil ke sini? Tahu Bu, Kenapa? saya membuat kesalahan Bu. Apa kesalahan Ripkana? Datang terlambat. Menurut Ripkana itu perbuatan yang benar atau salah? Salah Bu. Ya, setiap orang memang pernah melakukan kesalahannya. Karena tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna. Tapi Ripkana pasti punya alasan kenapa hari ini Ripkana datang terlambat. Kenapa Ripkana datang terlambat? Coba ceritakan sama ibu. Karena mengerjakan tugas bersama lama tidur Bu. Jadinya, Jadi terlambat bangun Bu. oh jadi terlambat bangun. Kita kan sudah membuat keyakinan kelas kan, Nak? Yang pertama itu datang tepat waktu. Nah hari ini Ripkana datangnya tidak tepat waktu.
Apakah Ripkana meyakini keyakinan kelas kita? Iya, Bu. Iya. Kalau Ripkana meyakini keyakinan kelas kita, apakah Ripkana bersedia untuk memperbaikinya? Bersedia, Bu. Jadi bagaimana rencana Ripkana untuk memperbaikinya? Cepat menyelesaikan tugas, Bu. Baru cepat tidur, Bu. Dan jangan terlambat, Bu. Iya. Mulai besok Ripkana cepat selesaikan tugasnya, jadi tidak larut malam tidurnya ya nak. Terus jadi pagi-pagi tidak terlambat bangun dan Ripkana tidak akan terlambat lagi ke sekolah. Ya. Nah, jadi setelah kita melakukan restitusi ini, bagaimana perasaan Ripkana? Lega, Bu. Kenapa Legana? Karena saya sudah tahu bagaimana cara memperbaikinya. Iya. Jadi mulai besok cepat diselesaikan tugasnya ya nak, Iya, Bu. supaya tidak terlambat lagi ya. Iya, Bu. Oke, silahkan bermain sama teman di sana. Terima kasih, Bu. Ya. Ya. Hey, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dipimpin oleh temanmu Bilkis. Ayo nak, suaranya yang kuat ya. Ya, pimpin. Mari kita berdoa menurut agama. Let's pray. Iya, bilang apa Bilkis? Sama-sama. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid,
profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati,